Setidaknya ada 102 orang yang telah dievakuasi dari reruntuhan musola Pondok Pesantren Al-Khazini di Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk. Petugas penyelamat kini berburu dengan waktu untuk menyelamatkan para korban yang masih terjebak. Inilah lokasi musola Pondok Pesantren Al-Khazini di Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk pada Senin sore. Evakuasi dilakukan dengan seksama karena kondisi bangunan sekitar yang rentan. Petugas penyelamat berhati-hati dengan tidak menggunakan alat berat dalam proses penyelamatan. Sejauh ini tim penyelamat sempat berkomunikasi dengan 7 orang yang masih terjebak. Informasi terbaru dari lokasi ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khazini akan disampaikan jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Andika Pratama Hilmi Ardiantovani. Selamat siang Kika. Kika, bagaimana langkah penyelamatan hingga kini mengingat bangunan yang rawan? Baik Reza dan juga saudara, jadi tadi kami juga sempat berbincang dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak terkait apa mekanisme yang nanti akan diterapkan dalam proses evakuasi korban yang diduga masih berada di dalam reruntuhan dari Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo ini. Jadi ada beberapa hal yang juga kemudian disampaikan tadi. Yang pertama ini adalah untuk upaya evakuasi ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian dikarenakan memang untuk proses penyelamatan di sana atau proses untuk evakuasi dari korban ini terkendala dengan medan yang juga cukup dikhawatirkan nantinya akan terjadi runtuhan lanjutan, sehingga untuk yang kedua yang juga kemudian tadi disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak ini adalah upaya untuk melakukan sterilisasi lokasi dari dari warga, dari masyarakat ataupun keluarga yang juga kemudian ingin melihat langsung dan juga melakukan upaya-upaya untuk evakuasi terhadap anggota keluarganya yang diduga masih terjebak di dalam Pondok Pesantren Al-Khazini di Buduran Sidoarjo ini. Saat ini memang kalau dilihat situasinya di sekitar 30 meter dari lokasi kejadian atau di tempat di posko pengaduan atau posko informasi, banyak sekali anggota keluarga yang hingga saat ini juga masih berada di lokasi untuk ingin memastikan apakah ada anggota keluarga mereka yang juga kemudian turut bisa dievakuasi pada hari ini. Seperti yang Anda saksikan di belakang saya ini, saudara. Jadi anggota keluarga ini datang dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Jawa Barat, lalu juga tadi ada datang dari Madura, beberapa daerah yang ada di wilayah Jawa Timur. Karena memang warga yang di sini tadi juga kemudian mendapatkan penguatan dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak yang menyatakan bahwa informasi nanti akan diberikan sejelas-jelasnya, sejujur-jujurnya, yang mana ini juga merupakan informasi yang juga kemudian dinantikan oleh para anggota keluarga yang saat ini sedang menanti. Karena data terbaru yang didapatkan atau pada hari ini jumlah korban yang telah berhasil dievakuasi dari tempat kejadian perkara yaitu sebanyak 102 orang. Namun tadi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Sekdaprov Jawa Timur, Adi Karyono menyatakan bahwa untuk hari ini tadi petugas atau tim SAR yang juga kemudian melakukan proses evakuasi sempat melihat ada 12 titik untuk proses evakuasi tersebut, yang mana dari total 12 tersebut ada 7 yang juga kemudian menunjukkan tanda-tanda korban yang masih memberikan respon seperti itu. Artinya korban yang selamat begitu. Jadi upaya untuk proses evakuasi saat ini juga masih terus dilakukan untuk korban-korban yang saat ini berada di dalam lokasi tersebut yang menanti proses evakuasi. Saat ini dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur juga masih terus memberikan support baik itu logistik, oksigen kepada para korban yang saat ini masih terjebak di dalam reruntuhan atau puing-puing dari bangunan masjid yang ada di Pondok Pesantren Al-Khazini Sidoarjo, Jawa Timur ini. Seperti yang tadi juga kemudian disampaikan oleh Basarnas, memang yang menjadi tantangan adalah seperti itu, karena memang medan yang masih belum sepenuhnya stabil, sehingga harapannya untuk masyarakat yang juga kemudian ingin memastikan langsung atau melihat langsung proses evakuasi yang juga kemudian sudah berlangsung sejak kemarin, dan juga anggota keluarga yang juga menantikan proses evakuasi yang sedang berlangsung, ini diimbau agar tidak mendekat pada jarak tertentu, dikarenakan khawatir nantinya mengganggu aktivitas proses evakuasi yang saat ini sedang berlangsung. Demikian Reza. Baik, bahwa medan yang rawan diharapkan warga juga menjauh dari lokasi yang saat ini juga terus disterilisasi dan pencarian korban juga masih terus dilakukan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Kika Madona melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur.